Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi rumusan Pancasila Dasar Filsafat Negara. Yang pertama, isi arti dari sila-sila Pancasila. Berdasarkan strukturnya, rumusan sila-sila Pancasila tersusun atas pokok dan sebutan atau keterangan. Keterangan memberikan kejelasan, ketentuan atau khususan terhadap pokok yang diterangkan. Misalnya, sila Persatuan Indonesia memiliki kejelasan, yaitu persatuan yang dikhususkan bagi Indonesia tersebut khusus untuk seluruh rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, kata-kata pokok yang termuat dalam sila-sila dari Pancasila adalah: yang pertama, ketuhanan, kata dasar Tuhan; yang kedua, kemanusiaan, kata dasarnya manusia; yang ketiga, persatuan, kata dasarnya satu; yang keempat, kerakyatan, kata dasarnya rakyat; yang kelima, keadilan, kata dasarnya adil. Kata Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil memperoleh imbuhan ke dan an, khususnya kata dari satu, memperoleh per dan an. Kedua imbuhan tersebut pada umumnya mempunyai fungsi untuk membedakan. Sedangkan bagi kata dasar, fungsi imbuhan tersebut yang merupakan kata benda adalah membentuk kata benda abstrak yang menunjukkan hal yang keberadaannya hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan saja. Lawan kata benda abstrak adalah kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata benda yang menuju sesuatu yang ada dalam perwujudan. Misalnya, meja ini memang menunjukkan hal yang ada dalam perwujudannya dengan segala sifat yang ada serta segala kemungkinan perubahan yang dapat terjadi. Sebenarnya kata mempunyai arti yang abstrak, tidak terwujud, dan tidak dapat ditangkap dengan indera, hanya ada dalam pikiran dan atau angan-angan saja. Berdasarkan jangkauan terhadap hal yang dimaksudnya, setiap kata memiliki luas pengertian. Apabila suatu kata dipergunakan untuk mengukur suatu benda, kata tersebut mempunyai arti umum. Sedangkan apabila suatu kata dipergunakan untuk menyebut suatu benda atau jenis benda tertentu, maka kata tersebut mempunyai arti khusus. Kata-kata yang memiliki arti umum dapat dibedakan antara kata yang umumnya meliputi hal yang tidak terbatas disebut umum universal, dan kata yang umumnya hanya meliputi sejumlah hal yang tidak terbatas dan tertentu disebut umum kolektif. Misalnya, kata kursi merupakan yang memiliki arti universal yang dapat meliputi segala macam kursi di dunia, sedangkan kata kursi yang ada dalam ruangan ini yang telah memperoleh ketentuan kolektif merupakan kata yang memiliki arti umum kolektif yang hanya meliputi kursi-kursi yang ada dalam ruangan pada saat itu diungkapkan. Menurut Notonegoro, kata yang memiliki arti umum universal itu luasnya tidak terbatas, baik dalam jumlah, tempat, maupun waktu adanya. Lain hal yang dengan arti kata yang umum kolektif luasnya serba terbatas, baik dalam jumlah, tempat, maupun waktunya, sehingga hal yang memiliki jumlah tidak terbatas, kata umum universal, tidak akan pernah mengalami pengurangan maupun penambahan mengenai hal yang dimaksudkannya, yang tidak akan dapat dipengaruhi oleh tempat, waktu, serta keadaan yang berbeda. Apabila hasil pembahasan ini digunakan untuk mengetahui makna sila-sila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, kata-kata pokok yang terdapat dalam Pancasila merupakan kata benda abstrak yang bersifat umum universal. Kata-kata pokok yang terdapat dalam Pancasila itu tentu saja merupakan kata yang bersifat umum, universal, luasnya tidak terbatas oleh waktu, tempat, serta keadaan. Jangkauan yang meliputi jumlah hal sejenis yang tidak terbatas sehingga tidak akan mengalami penambahan dan pengurangan, tidak akan dipengaruhi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Pengertian kata-kata pokok dalam Pancasila dapat mencakup segala hal yang dimaksudnya oleh kata pokok yang bersangkutan terdapat di mana saja dan kapan saja, yang jumlahnya tidak terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Sebagai pedoman praktis dalam kehidupan, rumusan Pancasila yang abstrak, umum, universal itu dapat dijadikan dasar untuk merumuskannya dalam rumusan yang umum kolektif. Rumusan kolektif adalah rumusan yang masih berlaku umum, namun terbatas pada suatu kelompok atau kolektivitas tertentu. Dilihat dari isi dan luas pengertiannya, rumusan Pancasila sebagai dasar filsafat dengan yang abstrak, umum, universal memiliki luas pengertian tidak terbatas, sedangkan wujud rumusan Pancasila yang umum kolektif memiliki luas pengertian yang terbatas.
Pelaksanaan maupun penjelmaan Pancasila sebagai pedoman praktis dalam lingkup terbatas maupun dalam kehidupan konkret, kemungkinan orang dapat memberikan isi yang berlainan kepada manusia. Namun perlu diingat bahwa isi masih tetap terbatas dalam lingkup pengertian yang abstrak, umum, universal. Rumusan yang semakin bersifat umum semakin dapat diterima oleh banyak orang, rumusan yang semakin sempit hanya dapat diterima oleh kelompok manusia dalam lingkungan yang semakin sempit juga. Dan apabila rumusan yang semakin khusus juga hanya dapat diterima oleh kelompok manusia semakin khusus. Baik, selanjutnya yaitu landasan sila-sila Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar filsafat bersifat abstrak. Bersifat abstrak artinya hanya terdapat dalam pikiran atau angan-angan saja. Isi dari yang abstrak itu juga hanya terdapat dalam pikiran karena sebagai dasar filsafat, Pancasila merupakan cita-cita yang dipikirkan oleh bangsa Indonesia. Meskipun rumusan yang bersifat abstrak dirumuskan berdasarkan hal yang sungguh ada terjadi dalam keadaan yang senyatanya, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Proses abstraksi. Suatu pernyataan hanya menunjukkan hal-hal yang diabstraksikan saja, tidak menunjuk segala hal yang ada dalam kenyataannya. Misalnya, seperti kata meja kayu, tidak memaksudkan segala hal yang secara nyata berkaitan dengan meja dan kayu. Misalnya meliputi bentuk, ukuran, dan warnanya. Melainkan hanya memasukkan unsur-unsur hakiki yang harus ada pada setiap meja kayu. Unsur-unsur hakikat ini merupakan unsur yang mutlak harus ada. Adapun abstraksi merupakan proses penarikan hal yang dimaksudkannya ke dalam pikir dilepaskan dari kenyataan yang sesungguhnya, dari kenyataan yang dinamis. Selanjutnya yaitu beberapa tingkatan kegiatan abstraksi berdasarkan tingkatan unsur-unsur yang diabstraksikannya. Apabila yang diabstraksikan adalah unsur-unsur tertentu, baik yang tetap maupun berubah, yang bersama-sama membentuk keutuhan dalam diri setiap orang atau hal, sehingga membedakan dan memisahkan dari orang-orang atau hal-hal lainnya, hasil abstraksinya yang akan diperoleh adalah hakikat dalam konkretnya. Unsur-unsur yang bersama-sama hakikat dari hal yang bersangkutan. Sedangkan apabila yang diabstraksikannya adalah unsur-unsur yang tetap sama, yang menyebabkan hal yang bersangkutan tetap merupakan diri pribadinya, maka akan dihasilkan hakikat pribadi. Unsur-unsur tetap ini masih bersifat khusus, yang terikat pada hal yang bersangkutan, sehingga berlainan dengan unsur-unsur hakikat pribadi dari segala hal lainnya. Namun, apabila yang diabstraksikan adalah unsur-unsur yang tetap dan juga terdapat hal-hal lainnya yang tunggal jenisnya, akan diperoleh hasil hakikat jenis. Hakikat dalam Pancasila. Dengan melihat isi arti dalam Pancasila yang bersifat abstrak, umum, dan universal, maka hakikat yang terdapat dalam Pancasila merupakan hakikat jenis. Hakikat ini bersifat universal, serta memuat unsur-unsur yang mutlak tetap tidak berubah. Pada jenis hal yang bersangkutan, hakikat ini merupakan dasar atau pendukung sifat-sifat lainnya yang ada, sifat-sifat yang tidak harus ada dan dapat berubah-ubah. Hal-hal yang digunakan dalam rumusan Pancasila itu bersifat mutlak, tetap dan tidak berubah, karena diambil dari unsur-unsur hakiki dan jenis-jenis yang dimaksudnya, misalnya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ketuhanan sebagai unsur hakikat dari Tuhan, mencakup pengertian keadaan diri Tuhan sebagai Sang Pencipta yang menciptakan dan mengatur segala yang ada. Selanjutnya yaitu kemanusiaan. Sebagai unsur hakiki dari manusia, mencakup pengertian keberadaan diri manusia sebagai ciptaan yang memiliki kodrat jasmani rohani, sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan sebagai yang mandiri dan bertanggung jawab pada Tuhan.
Selanjutnya yaitu persatuan. Sebagai unsur dari suatu mengandung arti suatu keseluruhan yang utuh tak terbagi, yang terlepas atau terpisah dari lainnya serta memiliki kesendirian. Selanjutnya yaitu kerakyatan, sebagai unsur hakiki dari rakyat, memiliki pengertian, penghormatan manusia yang mendukung berdirinya negara. Yang terakhir yaitu keadilan, sebagai unsur hakiki dari adil, memiliki pengertian, penghormatan terhadap hak dari yang bersangkutan. Baik, selanjutnya yaitu Pancasila Dasar Negara. Sebagai dasar, Pancasila memiliki hubungan dengan negara yang didasarinya, dan sebagai yang mendasarkan, Pancasila Negara Indonesia perlu menyesuaikan dengan dasarnya. Dengan demikian, Pancasila dengan negara seharusnya memiliki hubungan kesesuaian. Hal-hal yang diperbandingkan sesuai apabila tidak berbeda sama sekali atau tanpa ada persamaan, persis sama sekali atau tanpa adanya perbedaan. Apabila semakin mendekati persis sama disebut semakin sesuai. Sedangkan apabila semakin berbeda keadaan tersebut dikatakan semakin tidak sesuai. Selanjutnya, terdapat 3 komponen dalam hubungan kesesuaian. Yang pertama, pokok pangkal perbandingan yang dijadikan dasar dan ukuran perbandingan serta menentukan ada atau tidaknya kesesuaian. Yang kedua, pendukung hubungan yaitu hal yang dibandingkan yang perlu diketemukan kesesuaiannya. Yang ketiga, asas hubungan yaitu hal yang merupakan isi perbandingan serta isi kesesuaiannya. Misalnya yaitu seperti memperbandingkan bakso dengan bola pingpong. Dalam hal bentuk, bakso sebagai yang diperbandingkan adalah pendukung hubungan. Bola pingpong sebagai yang dijadikan dasar perbandingan disebut pokok, pangkal perbandingan. Sedangkan bentuk bola merupakan asas hubungan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara hal yang diperbandingkan. Selanjutnya, asas hubungan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Asas hubungan bentuk, misalnya bentuk, isi, luas, berat. Yang kedua, asas hubungan sifat, misalnya warna, kecepatan, dan kesejukan. Selanjutnya yang ketiga, asas hubungan sebab akibat, misalnya asas hubungan antara anak dan orang tua, asas hubungan antara telur dan ayamnya. Apabila diterapkan dalam Pancasila sebagai dasar filsafat, maka Pancasila menentukan negara Indonesia mempunyai kedudukan sebagai pendukung hubungan unsur-unsur hakiki dari Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang berkedudukan sebagai pokok pangkal hubungan. Hubungan antara negara Indonesia dengan hal-hal yang menjadikan landasan Pancasila atau Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil memiliki asas hubungan sebab akibat. Keistimewaan hubungan sebab akibat bersifat mutlak. Hubungan kedua unsur tersebut tidak dapat tidak. Nah, sebagai akibatnya, negara Indonesia seharusnya memiliki hubungan sesuai dengan landasan Pancasila sebagai sebabnya. Segala sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan hakikat Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sifat tidak berdiri sendiri, namun keberadaannya melekat pada benda lain dan merupakan bagian yang menjadi satu serta merupakan ciri bagi benda tersebut. Nah, misalnya seperti keharuman yang melekat pada bunga membuat bunga memiliki sifat harum, sehingga bunga tersebut dikatakan bunga yang harum. Nah, adapun sifat dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Berdasarkan kedalamannya ada sifat lahir dan batin, berdasarkan asalnya ada sifat baru dan sifat bawaan, berdasarkan strukturnya ada perubahan wujud, bentuk, susunan mengenai bendanya, dan berdasarkan dinamikanya berupa kekuatan, tenaga, atau gaya yang terkandung dalam bendanya. Kesatuan berbagai sifat yang berada pada bendanya disebut keadaan dari benda tersebut. Demikian pula, segala sifat dan keadaan negara Indonesia senantiasa sesuai dengan sila-sila dari Pancasila.
Berhubung dengan adanya hubungan sebab akibat antara negara Indonesia dengan unsur-unsur pokok yang dijadikan landasan rumusan Pancasila, maka sudah selayaknya Pancasila yang memuat unsur-unsur pokok tersebut dijadikan dasar negara Indonesia. Berdasar hubungan sebab akibat yang demikian itu dapatlah dikemungkinkan dan bahkan diharuskan terjadinya kesesuaian antara negara Indonesia dengan dasar negaranya. Unsur-unsur pokok yang digunakan untuk rumusan Pancasila sungguh dapat mendukung dan memperkokoh kedudukan Pancasila sebagai dasar negara.